warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai desibel meter. Seorang pakar multimedia bernama Lu pada tahun 1999 menyatakan bahwa suara adalah sesuatu yang disebabkan karena perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Apabila frekuensi tekanan udara berada pada jarak 20 sampai 20.000 Hz, telinga manusia akan mengidentifikasi tekanan udara ini sebagai suara. Desibel adalah satuan yang dipakai untuk skala suara dan penguatan pada rangkaian elektronika. Nah, desibel ini atau sering disebut dengan dB diartikan sebagai perbandingan antara dua besaran dalam skala logaritma. Pada praktikum dasar-dasar akustik ini digunakan sebuah alat yang bernama desibelmeter. Nah, desibelmeter ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat atau level yang berasal dari kebisingan suara itu. Nah, untuk praktikum online-nya itu menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Sound Level Meter. Nah, prinsip kerja dari Sound Level Meter ini apabila ada objek atau benda yang bergetar atau bergerak itu akan menimbulkan perubahan pada tekanan udara yang kemudian akan ditangkap oleh sistem peralatan, lalu jarum analog akan menunjukkan besar jumlah dari tingkat kebisingan suara tersebut yang dinyatakan dengan nilai dB. Nah, berdasarkan hasil dari percobaan tadi didapatkan bahwa adanya perbedaan antara intensitas bunyi di dalam ruangan dengan di ruangan terbuka, di mana hasil di dalam ruangan ini lebih stabil dibandingkan di luar ruangan terbuka. Nah, perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya itu faktor cuaca, adanya angin yang bertiup dari berbagai arah yang menyebabkan si aplikasi dari sound level meter ini nilainya, pengukurannya itu menjadi tidak akurat. Nah, pengaruh dari kecepatan angin itu membuat nilai intensitas suara yang terukur itu tidak sesuai dengan intensitas suara dari sound meter ini. Kemudian posisi tempat pengukuran yang terbuka seperti di sekitar yang banyak tumbuhan, di mana suara yang diuji banyak diserap oleh tumbuhan sehingga pengukuran tidak normal, baik itu dari tumbuhan maupun dari mobil ataupun motor yang lewat. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran di dalam ruangan intensitas suara yang terukur oleh sound level meter ini lebih maksimal. Nah, sesuai dengan hasil yang didapat, intensitas bunyi di dalam ruangan itu setelah dilakukan 3 kali percobaan, hasil yang terdapat perubahan kenaikan atau penurunan intensitas bunyi, tetapi tidak begitu signifikan. Nah, berbeda dengan di ruangan terbuka, itu hasilnya setelah beberapa kali percobaan ada hasil pengukuran yang berubah secara signifikan.